Dan materi hari ini juga sama mengenai menerapkan model AI pada aplikasi IoT yang akan dibawakan oleh Kang Fahmi. Namun sebelum itu, saya mau mengingatkan juga kepada peserta pelatihan mikro SMK bahwa hari ini merupakan mungkin hari terakhir dalam penyampaian materi karena di hari besok akan ada materi juga, namun akan lebih banyak di finalisasi atas proyek yang sudah dikerjakan di beberapa hari sebelumnya. Gitu. Dan untuk detailnya nanti akan dijelaskan oleh Kang Fahmi Nur Fadila. Kepada Kang Fahmi Nur Fadila dipersilahkan. Oke, terima kasih Teh Cynthia untuk waktunya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Fahmi Nur Fadilah. Materinya tentang SP32K ya untuk hari ini. Oke, kalau gitu saya coba share screen dulu ya. Oke, sudah ini. Sudah terlihat ya. Oke, untuk pertemuan waktu hari Selasa itu kita sudah membahas overview IoT dan smart system. Kemudian hari Rabunya kita kemarin sudah coba breakdown apa itu machine learning dan perbedaannya dengan AI apa. Dan selanjutnya berikut dengan case tadinya juga. Kemarin sudah saya contohkan juga menggunakan Google Colab. Dan sekarang materinya mengenai implementasi SP32 Camp. Oke, Oke, mungkin yang hadir hari sebelumnya sudah sempat saya eh, perlihatkan gitu ya mengenai kamera SP32 Camp seperti apa. Oke, kita langsung aja. Ini ada contoh kamera yang sudah diimplementasikan di lab kita, di lab kami di ITB. Oke, langsung aja kita play. Nah, open layarnya gitu. Sudah masuk, Mas. Tahan, tahan, tahan. Oh, bentar, ulang. Nah, ini ada kunjungan waktu itu dari teman-teman SMA yang mampir ke lab kita dan mencoba kamera yang ada dipasang di lab gitu. Kemudian langsung dimonitoring menggunakan website gitu. Oke. Nah, fotoin layarnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh kamera SP32 Cam yang sudah dipasang di beberapa titik ya. Ini kita ada yang kita pasang di parking dan juga beberapa lalu lintas yang ada di Bandung. Nah, ini contoh hasil kamera SP32 Cam yang kita pasang di parking sekitaran Selasar ITB. Dan ini beberapa sudut lainnya masih area parkir. Kemudian ini tadi tampilan yang ada di lab, kira-kira seperti ini hasil kameranya. Nah, ini beberapa file yang saya simpan, kemudian saya taruh di PowerPoint, cukup jernih, tapi tidak terlalu seperti kamera handphone, karena ini menggunakan manual ya SP32 Cam gitu, dan harganya cukup terjangkau. Jadi untuk standar kameranya sudah cukup untuk mengambil sampel data yang kita butuhkan. Oke, ini juga beberapa AI yang sudah berjalan di server untuk pengenalan wajah yang sudah ada di lab, yang sudah didaftarkan, yang sudah diregistrasi. Ini beberapa teman-teman yang sering muncul di lab, kemudian langsung dibuat sesuai dengan namanya gitu. Nah, ini untuk apa namanya arsitektur yang kita bangun. Kita mulai dari yang paling kiri, instrumentation. Ini ada device-nya ada dua, ada IoT kamera dan smart kit.
Kemudian semuanya terhubung ke FTP storage dan RMKey. Jadi nanti yang dikirim ke RMKey itu berupa file name-nya dan data raw image-nya dikirim ke FTP storage. Jadi FTP storage itu seperti directory atau folder yang biasanya kalau di Windows itu tempat penyimpanan file gitu. Jadi data raw-nya masuk ke FTP storage dan file name-nya masuk ke RMKey. Kemudian nanti ada script tersendiri yang menggabungkan keduanya dan kemudian disimpan ke database berupa yang sudah di train dan data raw-nya. Kemudian dari kedua database itu digabung menggunakan API device untuk ditampilkan ke website atau mobile di bagian di layar information system-nya. Itu kurang lebih arsitektur yang kita bangun di tim riset kita seperti ini untuk kamera dalam case computer vision gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau persiapan server kira-kira seperti ini. Jika Bapak Ibu sekalian tertarik untuk membangun apa namanya environment yang ada di server atau di lokal server, itu sangat mungkin dilakukan. Yang pertama yang harus dibangun harus ada RabbitMQ sebagai protokol message brokernya. Kemudian ada FTP storage-nya yang tadi saya sebutkan. Kemudian MongoDB sebagai database-nya dan menggunakan Node.js atau worker-nya untuk data script pengambilan data dari RabbitMQ ke database-nya menggunakan Node.js. Kemudian yang kelima Python sebagai AI-nya kemarin kita pelajarin itu merupakan bahasa Python, sangat mungkin dijalankan di server dan di Google Colab. Karena kemarin contohnya eh, saya lakukan di Google Colab. Kemudian yang keenam yang diperlukan API device untuk menyambungkan antara data data raw tadi yang masih berupa data untuk digabungkan ke website gitu. Websitenya menggunakan React.js dan aplikasi mobile application menggunakan Flutter. Oke, mungkin itu data-datanya ketika sudah di train nanti akan diklasifikasi berdasarkan objeknya. Nah, ini contohnya ada orang, ada sebagai person, kemudian ada laptop, ada kursi, dan beberapa benda yang ada di satu ruangan ini. Kira-kira hasilnya seperti ini nanti ketika ada di website. Oke. Nah, ini contoh website yang sudah berjalan. Ini sangat bisa diakses oleh Bapak Ibu. Linknya ada di atas AI strip kamera.ppatk.id. Nah, ini selalu update beberapa titik lokasi SP32 Camp yang tim riset kita pasang. Nah, ini pengujian data training, pengenalan wajah. Ini diklasifikasi berdasarkan wajahnya. Kemudian dilabelin sesuai namanya. Nah, ini prosesnya oleh tim developer. Dan ini sudah kita implementasikan juga di presensi sebagai kehadiran. Nah, ini juga ada tipe presensinya jika menggunakan AI detection, ada tulisannya AI detection. Namun device yang lain tetap bisa masuk ke satu server yang sama gitu. Ini contoh implementasinya. Oke, mungkin kita coba ini ya, kita sambil cek websitenya. Ini tampilannya seperti ini.
Nah, ini AI detection, kita coba lihat detailnya. Face detection, nah ini seperti ini kira-kira implementasinya. Oke, Oke, ini untuk yang beberapa titik SP32 cam yang dipasang, sudah dapat mengenali kendaraan. Oke, mungkin itu kita balik lagi ke PowerPoint. Oke, mungkin untuk hari ini eh, kita coba SP32 Cam menggunakan video streaming ya. Eh, Komponen yang dibutuhkan SP32 Cam, uploader, sama kabel micro USB. Jadi untuk SP32 Cam-nya cukup seperti ini. Kemudian biasanya kalau beli juga sudah ada include uploadernya, seperti ini uploadernya. Kemudian nanti tinggal di colok aja kabel USB-nya, micro USB seperti ini. Oke. Nah, ini kalau sudah keadaannya seperti ini sudah siap diupload. Oke, untuk langkah-langkahnya, pertama kita perlu install SP32 add-on-nya. Mungkin saya coba sambil join di satu PC lagi untuk melihatkan screen di Arduino-nya ya. Jadi langkah-langkahnya cukup sederhana, ada 5 langkah. Mungkin bisa di screenshot untuk dicoba juga jika sudah tersedia SP32 cam-nya. Oke, oke. Ini saya coba share screen juga. Udah ya, udah masuk ya. Oke, share screen-nya sudah terlihat ya. Oke, tadi langkah-langkahnya perlu install SP32 add-on. Itu nanti bisa dilihat di board, kemudian board manager. Jika belum ada, nanti langsung aja diketik SP32. Ini bisa langsung diketik aja SP32. Oke, SP32. Nah, ini karena saya sudah install, nanti yang belum tulisannya biasanya hanya install aja. Jadi tinggal diinstal, kemudian nanti akan muncul sesuai board SP32-nya. Nah, nanti kalau misalkan sudah muncul, nanti SP32-nya muncul seperti ini. Kemudian boardnya tinggal dipilih sesuai SP32 cam yang kita punya. Nah, ini biasanya menggunakan AI Tinker SP32 cam. Tuh. Oke, kemudian langkah kedua tadi kamera web server example code. Nah, di example biasanya nanti kalau sudah download boardnya akan muncul otomatis sampelnya. Kemudian kita lihat, nah ini SP32, kemudian kamera dan eh,
muncul kamera web server di sini. Itu langsung kita klik aja seperti ini. Nanti yang perlu diperhatikan SSID-nya harus disesuaikan dengan WiFi yang kita punya karena ini streaming untuk web server perlu WiFi gitu, perlu internet. Tidak perlu internet, yang penting hanya koneksi yang sama gitu, wireless. Nah ini saya sudah eh, coba tethering ya, namanya Lotus. Ini langsung aja kita coba. Ini saya coba ke script satunya ya, ini karena sudah saya tulis Lotus, kemudian passwordnya sesuaikan dengan wireless. Kemudian yang perlu disetting lagi itu bagian kamera modelnya. Karena kita menggunakan AI Tinker, jadi ini perlu di unslash gitu. Jadi bagian kamera AI Tinker ini diaktifkan maksudnya fungsinya. Oke, kemudian ketika sudah siap semua, lanjut ke langkah ketiga yaitu upload. COM3-nya sudah tersedia, kemudian di bagian bawah sudah terlihat AI Tinker SP32 Cam, kemudian COM3, langsung aja kita upload. Ya. Nah, ini perlu waktu untuk upload upload programnya. Jadi tinggal ditunggu aja sampai statusnya down uploading. Ini karena source code-nya cukup banyak, jadi uploadnya jadi lumayan menunggu kita ya. Oke, nah ini statusnya sudah down uploading. Langsung aja kita coba serial monitor ya. Kemudian ini kita perlu pencet tombol reset di uploadernya di bagian kanan bawahnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini.
WiFi connecting, kemudian WiFi tersambung, kemudian kameranya sudah ready untuk digunakan. Nah, ini untuk IP address-nya, langkah keempat, kita dapat IP address-nya karena device-nya sudah tersambung dari WiFi yang saya tethering tadi. Langsung aja kita copy paste ya linknya. Oke, kita coba paste. Kemudian tinggal di enter. Ini kelihatan nggak? Ini yang bagian IP address-nya kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oh, harus pindah ya? Oke, kayaknya harus share screen ini aja. Nah, ini kelihatan ya ininya, tampilan web servernya. Oke, nanti akan muncul seperti ini jika sudah di paste ya IP address-nya. Kemudian ini ada settingnya, bisa 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 dicoba nanti. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal di start stream. Langsung akses video streaming via server. Ini resolusinya juga bisa diganti, bisa diubah. Coba bisa di mungkin agak agak ini ya, karena untuk kamera ini membutuhkan daya yang cukup banyak. Jadi karena ini menggunakan laptop yang dayanya terbatas, mungkin kameranya hanya sanggup memunculkan 320 mungkin ya tadi yang di VGA. Kita coba reload lagi. 320 kali 240. Oke, kita lihat lagi di serial monitornya karena kameranya nggak muncul tadi ya. Ini connecting lagi, masih di IP yang sama. Yang oke, mungkin dayanya kurang ya mungkin ya. Kita coba ganti power.
Sini. Oke, kita coba SP32 KM yang lain, mungkin terlalu panas ya ini ya. Tadi dayanya tidak cukup. Oke, kita coba upload lagi. Era web server. Oke, ini kita coba SP32 KM yang lain. Masih. Nah, ini IP-nya berubah menjadi 140. Oke, nanti tinggal di start stream aja. Nah, seperti ini. Oke, oke, mungkin itu langkah-langkah untuk eh, stream. Mungkin yang perlu diperhatikan memang dayanya karena cukup besar. Jadi nanti kalau misalkan dirakit SP32-nya perlu tambahan adaptor yang cukup gitu. Sekitar 1 ampere sampai 2 ampere. Karena power dari laptop cukup kecil, sekitar 500 miliampere. Jadi biasanya akan terjadi crash seperti tadi, gambarnya tidak muncul. Karena tadi SP32 masih terlalu panas, apalagi resolusinya diganti yang tinggi gitu. Mungkin itu. Kemudian eh, masih ada waktunya, saya ingin coba upload lagi, tapi untuk disimpan ke micro SD. Nah, ini source code-nya sudah saya siapkan. Interval pengambilan datanya sekitar 5 detik. Ini kita coba upload ya. Oke. Kameranya menyimpan ke micro SD. Ini untuk micro SD-nya tinggal disambungkan aja ke soket yang ada di SP32 CAM seperti ini ya katanya. Jadi micro SD-nya bisa langsung dimasukkan ke soket yang ada di SP32 CAM.
Untuk boardnya masih sama, AI Tinker SP32 Cam. Mungkin sambil saya jelaskan ya beberapa source code-nya. Ini menggunakan micro SD. Nanti ada jika gagal nanti ada jika gagal mounting dia akan keluar ya serial print-nya. Kemudian berikut dengan kapasitas micro SD-nya. Kemudian ini bagian konfigurasi kameranya. Terus nanti di save ada fungsi save fotonya ke micro SD dan namanya dibuat seperti ini. Jadi kalau ada nama yang sama yang belum terpakai nanti dia akan otomatis nambah. Nah ini COM-nya masih salah. Oke, ini ada file size-nya juga jika tersimpan seperti ini tampilannya nanti. Nah ini sudah berhasil uploading. Nah, ini sudah di. Nah ini nanti seperti ini eh, tampilannya. Ini kalau serial monitor seperti ini tidak masalah ini karena kekurangan daya sebenarnya. Jadi coba kita sambungkan ke power ya yang lebih stabil. Kemudian kita coba ambil data terus-menerus gitu, selama 5 detik. Oke, Oke, proses upload selesai. Saya kembali lagi ke laptop satunya ya mungkin ya untuk melihat hasil gambar yang di micro SD. Oke, ini kameranya sudah capture terus. Kita coba ambil micro SD-nya. Oke, nah ini micro SD-nya sudah muncul ya. Nah ini fotonya sudah, ini karena tanggalnya masih ngaco ya, tadi belum di setting, tapi datanya sudah muncul di micro SD. Nah ini contoh gambarnya. Tadi saya ambil objek eh, daun ya. Ini ada tanaman di samping laptop saya. Nah ini objeknya.
kita coba ke implementasi ke source code yang hari kemarin gitu ya, mungkin ya. Jadi ini karena ada gambar daun. Oke. Nah, ini source code yang kemarin yang untuk mendeteksi daun segar dan daun kering. Kita coba masukkan eh, file foto tadi yang kita dapat di nomor yang ini ya, 10. Oke, kita coba di drag aja, di drag and drop. Kemudian kita jalankan dulu satu-satu dari awal ya. Nah, ini sudah mendeteksi file yang akan di datasetnya yang akan diuji, daun kering dan daun segar, sebanyak 103 file. Kemudian ini model CNN-nya, kemudian ini data trainingnya, memerlukan waktu cukup lama. Nah, ini untuk prediksinya kita ubah aja namanya sesuai file yang tadi kita dapatkan dari SP32 Camp foto 0010. Oke, kita coba. Nah, ini dideteksinya daun kering. Mungkin karena gambarnya tidak cukup bagus ya mungkin ya. Oke, mungkin ini, oh mungkin ada ini ya masih terdeteksi daun kering mungkin ya. Oke, mungkin itu sih yang saya sampaikan mengenai SP32 Camp dan diuji coba menggunakan data tren yang sederhana. Mungkin itu. Eh, Jika ada pertanyaan, silakan didiskusikan. Terima kasih, cukup dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Fahmi yang sudah membawakan materi hari ini. Untuk Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Dan mungkin ini ada satu pertanyaan, Kang, dari Ibu Isarani. Setelah diriset pada uploader, Wi-Fi connecting itu munculnya di mana, Kak? Dan IP address-nya didapat dari mana, Kak? Oke, untuk IP address-nya itu nanti muncul di serial monitornya. Jadi nanti setelah connecting, kemudian nanti muncul Wi-Fi connected ya, baru nanti IP address-nya muncul. Mungkin itu sih itunya. Tadi nanti mungkin bisa dilihat step by step-nya di ini kan di record ya mungkin ya. Tadi muncul di serial monitor. Oke. Jadi nanti setelah connecting nanti tersambung, yang penting tersambung dulu satu jaringan yang sama. Nanti IP address akan muncul di serial monitornya itu. Paling gitu sih. Paling begitu Ibu. Baik, terima kasih kepada Bu Isa atas pertanyaannya. Lalu untuk link materi yang bisa saya berikan kepada peserta itu ada di recording Zoom yang tersedia di YouTube, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa langsung akses saja YouTube-nya di ini saya kirim lewat kolom chat ya.
Kalau ada pertanyaan juga Kang dari Ibu Isa untuk file Arduino-nya, itu boleh di-share aja Kang. Boleh nanti ini kan di example code ada juga, tapi yang perlu di ada yang perlu disetting tadi ada dua dua ini ya, dua langkah tadi SSID dan password dan ininya ya kamera modelnya. Jadi kalau memang sudah ini ya nanti bisa bisa di-share ininya. Link source code-nya ya mungkin ya taruh di GitHub mungkin ya nanti ya. Oke. Nanti tinggal disesuaikan WiFi-nya mungkin di tempat masing-masing gitu. Paling itu sih yang saya perlu sampaikan. Paling itu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Saya juga mau mengingatkan kepada peserta pelatihan Mikro SMK yang besok akan mengikuti kegiatan luring dan daring. Di hari besok itu di hari terakhir kita akan melakukan finalisasi atas proyek yang sudah dikerjakan selama beberapa hari sebelumnya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan Mikro SMK untuk disiapkan demonya ya untuk besok. Untuk materi Arduino mungkin saya akan masukkan juga di deskripsi YouTube kali. Jadi biar Bapak Ibu bisa lihat juga nanti dari source code-nya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Untuk materi Arduino di-share di mana? Ada platformnya nggak itu Teh Cynthia? Eh, LMS ya? nanti kalau untuk GitHub-nya nanti mau dibuat GitHub kan ya. Oh ada GitHub, oke. Nanti di-share aja di link apa deskripsi YouTube. Mungkin untuk alat yang dibawa besok paling laptop mungkin ya, karena kan itu device sendiri ya. Jadi ya untuk mendukung kegiatan besok mungkin laptop yang perlu disiapkan. Karena peralatan yang lain nanti akan kami siapkan, Ibu. Atau mungkin dari peserta besok yang akan kegiatan luring juga boleh mempersiapkan misalnya ESP32 Camp sendiri untuk dicoba di rumah sebelum besok dilakukan finalisasi mungkin begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, jika sudah kalau Bapak Ibu nanti mau bawa ISP32 Camp-nya sendiri juga tidak masalah karena bentuknya kan dia kecil ya, jadi bisa dibawa dengan mudah gitu. Jadi tidak apa-apa jika Bapak Ibu memiliki SP32 Camp sendiri dan besok ingin langsung demo gitu, nggak apa-apa juga. Nanti mungkin disiapkan juga kali ya dari tim kita gitu ya beberapa SP32 Cam dan uploadernya. Nanti kalau misalkan belum sempat ke bawah nanti bisa bisa pinjam gitu ya ke tim 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 kita gitu ya. Mungkin gitu ya Teh Cynthia ya. Betul.
Nanti bisa kita siapkan juga untuk ISP 32 Camp. Ada lagi, Bapak Ibu? Oke. Jika sudah cukup dan tidak ada pertanyaan lagi, maka saya cukupkan sekian. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti workshop kali ini. Terima kasih juga kepada Kang Fahmi yang sudah membawakan materi pada hari ini. Saya Cynthia selaku moderator izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.